Selamat malam, jumpa kembali dengan saya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alasan saya nggak suka tombol seperti itu di dalam pembelian sebuah gerinda. Ini dan di video ini adalah alasannya. Belum ada 1 tahun yang jelas. Tombolnya itu kan dari awal memang suka sering macet, atau tangan kita itu kalau sering pakai tombolnya pasti akan sakit ya, dan akhirnya nggak bisa menekan si tombolnya. Dan untuk kali ini tombolnya macet dan nggak bisa untuk menyalakan, makanya mau nggak mau ya harus kita benerin. Dan sebenarnya saya dari awal sudah ada keinginan untuk mengganti atau memparalel si tombolnya, nantilah di konten selanjutnya ya, agar bisa kita ganti dengan variabel speed saja langsung di tombolnya. Jadi kita beli tombol khusus untuk gerinda Cortez maksudnya, dan kita akan melubangi bawahnya. Itu pun sebenarnya saya nggak suka ya, saya lebih suka saklar on off aja, itu lebih awet dan lebih enak ya. Nantilah kita gimana enaknya, saya pikirkan dulu. Yang pasti lepas semuanya kayak gini. Ini hanya ada 6 baut di bodinya dan 4 baut di kepala gerindanya. Hati-hati, nggak usah terlalu bernafsu, pelan-pelan saja untuk membukanya, karena ini gerinda brushless atau dinamonya itu brushless. Kita harus lebih berhati-hati lagi, karena jika nggak sesuai saat pemasangan kembali nanti mempengaruhi putaran dinamonya, akan bergesekan dan nggak nyaman pastinya, dan bisa-bisa rusak malahan. Oke, pelan-pelan aja, dan ini sudah terbuka ya. Untuk brushless kayak gini, untuk bodi memang harus lebih kuat ya, lebih tebel gitu, dan lebih tahan panas. Permasalahannya di tombol ini macet ya, macet. Kita lihat, ini saya tarik dan kayak gitu. Nah, ini ada kunci karet penghalang debu. Nah, kayak gini ya, lolos kan akhirnya ya, tetap lolos, nggak mungkin nggak, namanya debu. Oke, untuk pertama kali coba kita kasih minyak, bisa oli, minyak rem dan sebagainya, minyak goreng juga bisa. Dan ternyata malah setelah enak ditekan bisa balik, malah macet, alias pinnya itu lepas. Makanya mau nggak mau ya harus kita bongkar. Nah ini, nah pin yang dalam itu turun. Nah itu turun, nah, akhirnya nggak bisa bolak-balik atau mekar dan menutup, membuka dan menutup. Permasalahannya sebenarnya ada pada pelor dan spring yang menekan pin tersebut. Ini kita congkel pinggirnya. Tapi nggak usah kuat-kuat untuk nyongkelnya ya, nanti soalnya itu sekalian rel juga pengunci. Nanti kalau terlalu kuat dan melar malah nggak bisa dikunci. Nah ini pinnya, pin saklarnya itu ini cekungannya harus naik ke rel itu. Nah kayak gitu posisinya. Nah,
dan akan ditekan oleh spring pelornya. Kemudian saat diturunkan dia akan menekan turun, dan saat dinaikkan dia akan membuka. Nah, ini yang saya maksud spring pelor, entah apa bahasanya. Ini macet ya karena pengaruh debu. Ini kita keluarkan, bersihkan, lalu kita kasih minyak. Jangan lupa untuk springnya itu kita melarin dikit aja. Ini kalau springnya hilang, kalian bisa pakai spring colokan listrik yang ada lampunya, itu sama aja, saklar kayak gitu sama aja. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai springnya korek api. Nah, setelah sudah main atau normal, kembalikan ke tempatnya. Jangan lupa untuk pin sakarnya itu harus duduk dengan benar ya, jangan sampai jatuh lagi ke bawah itu. Ya kayak gini. Nah, itu kan turun jatuh ke bawah. Memang ya agak susah sih. Semoga videonya kelihatannya, karena ini tangannya terlalu dekat dengan kamera. Saya lihatnya dari kamera, jadi nggak bisa fokus. Nah, itu ini kalau turun menutup dan naik itu membuka kayak gitu. Dan penguncian kanan kirinya itu kan harus mengunci ya. Jadi untuk saat membukanya tadi jangan terlalu keras-keras, nanti kalau dia melar nggak bisa ngunci malah. Jangan lupa diminyakin lagi dan ditutup kembali seperti semula. Ini pekerjaan sudah beres. Dan untuk saklar seperti ini memang akan sering terjadi gitu, makanya saya nggak suka dari awal itu, saya nggak suka. Oke, sebagian orang mengatakan bahwa ini aman gitu, aman saat digunakan. Kalau tersenggol kaki atau tangan jatuh itu nggak langsung nyala. Beda dengan saklar yang belakang, itu kesenggol dikit dia pindah ke angka 1 dan menyala, lalu bahaya. Nah, menurut saya hal seperti itu malah membuat orang itu nggak berhati-hati gitu. Kita memilih suatu alat dengan kondisi tertentu sesuai keinginan kita, ya kita harus bertanggung jawab dengan alat itu gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, bahwa itu pilihan kita dan kita harus lebih berhati-hati gitu. Jadi menurut saya, seperti di video unboxing dan reviewnya Gerinda ini, saya lebih menyukai saklar yang ada di belakang. Jika alasannya berbahaya, berarti orang itu nggak hati-hati gitu. Pikirannya itu nggak bisa fokus ke dua hal, misalkan kerja dan memikirkan keamanan diri kita dari alat. Jadi menjaga, apa istilah jaga nih, apa ya kalau bahasa Indonesia nya, tidak bisa berhati-hati lah istilahnya kayak gitu. Mengandalkan, jadi mengandalkan alat itu ya. Gini loh, saya tahu alatnya itu kayak gini, jadi saya akan lebih berhati-hati gitu dalam melangkah atau gimana. Nah, kita kembalikan posisi seperti semula. Jangan lupa itu ngebalikin bodinya itu benar-benar posisi santai banget gitu, dan harus plek, nggak boleh terganjal atau membuka atau gimana gitu. Dan sampai di sini saya mau misuh tapi takut dosa. Karena setelah selesai saklarnya malah lupa dipasang.
Ya, sekarang kita mau coba dan kita dengarkan. Seharusnya kalau benar dia normal. Oke, seperti yang kita dengarkan bahwa ini sudah selesai dan putarannya normal alias tidak terganggu, dia mapan. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.